Oke kawan-kawan, gosong chef. Sebenarnya aku ini bingung mau pakai opening yang ini atau yang ini ya. Sama-sama lagi ngelawak soalnya. Tapi kupilih yang Verstappen aja lah. Karena pepatah Thailand pernah mengatakan bahwa sulang kapsoy, kap bungkap, kaping kap. Yang artinya, kau bisa menghina Mercedes berkali-kali, tapi bisa menghina Red Bull kapan lagi? Oh iya, buka puasa pakai apa kalian? Kalau kemarin aku menyarankan menu nasi kebuli buat fans Alpine. Sekarang, aku juga ingin menyarankan menu buka buat fans Red Bull. Masih sama kok dengan nasi kebuli. Jadi aku tadi dapat takjil dari masjid. Nah, di tulisannya sih nasi kebuli. Kira-kira kenapa ya kok namanya nasi kebuli ya? Emangnya dalamnya ada apaan sih? Verstappen ini loh rek suruh balapan malah bakar-bakar. Dan minumnya harus minuman berenergi dong. Buka puasa gini lemes. Enaknya minum minuman berenergi nih. Duh, kok nggak ada yang itu? Oh, lagi di bawah. Ternyata lagi di bawah. Oh alah, lagi di bawah. Oke lah, kembali lagi dengan admin Tifosi yang suka berimajinasi. Terangi harimu dengan konten Evannya. Halo, selamat datang di Gus Bagus Evan. Sekarang, aku mau nanya kabar deh ke Tifosi. Apakah kalian senang? Jelas lah. Sekarang, ke fans Mercedes dan fans Red Bull. Apakah kalian senang? Apakah kamu senang? Jika senang, ayo tersenyum. Ini senyum. Kita senyum kalau kita senang. Senyum, senyum. Ini senyum. Jika kalian ya lihat, ada orang yang awalnya ceria, tiba-tiba sedih gundah gulana, bisa jadi itu adalah fans banteng Austria. Makanlah sikit. Walaupun mukaku kayak titit, tapi cintaku padamu unlimited. Aduh, kebelet Gue spoiler dulu nih ya, sebelum masuk ke inti hinaannya, maksudnya videonya, aku mau ngasih nafas lah buat fans-fans Alpine ini. Karena di video kali ini, kita akan lebih banyak menghina Red Bull dan Mercedes. Lah, emangnya mereka bisa lihat Gus? Kan mereka lagi di goa. Oh iya, bentar juga. Bentar dulu, ada suara dari gorong-gorong coy. Verstappen retired on lap 3 of this race. Oke lah, daripada berlama-lama mending kita langsung masuk ke inti videonya. Jadi kali ini kita akan meroasting bukan review balapan Australian GP yang terjadi kemarin. Ya nggak kemarin juga sih. Soalnya aku tahu ini video bakal diupload di hari Minggu. Mohon maaf ya we. Sibuk bener editorku yang satu ini. GP Australia ini menjadi balapan kembalinya El Pengangguran setelah di seri kemarin di Saudi absen gara-gara operasi usus buntu. Yang mana hasilnya? Pakai nanya, di mana si kuda Italia bergenre komedi ini menjelma menjadi kuda kematian penangkal Wilhelmusan. Mana tuh yang sedang menelpon panitia FIA untuk meminta lawan sepadan? Langsung putar aja Wilhelmusnya. Ketahuan dulu gak sih? Akhirnya cok, soundman F1 bisa nyetel selain Wilhelmus. Ferrari iki lho rek, lucu tenan. Mau lebaran bukannya ngasih uang, malah ngasih paham. Karena di GP Australia ini, performa Ferrari sangat gacor kang. Bilangin ke admin slot, kalau yang gacor itu bukan situs, tapi Ferrari di Australia. Dan terbuktilah, mereka berhasil berada di barisan atas di beberapa sesi. Oke lah, kita masuk ke free practice yang pertama. Di free practice pertama ini, Lando no wins P1 coy. Let him cook. Woi lah, apakah teori kemenangan pertama itu nyata adanya? Kasih senang dulu gak sih? Karena abang company ada di posisi kedua. Merendah betul lah abang company ini. Demi membuat senang seorang Lando Norris, ia rela merendah. Ya emang rendah sih dia di balapan. Dan Ferrari lagi-lagi menjadi member JKT coy. Dengan meraih posisi 4 dan posisi ke-8. 48? Tapi ini hasil yang lumayan lah, apalagi Carlos Sainz yang masih dalam tahap pemulihan. Dan Mercedes, saya aslinya dua orang, yang satu jago, yang satu bapuk. Di mana George Russell meraih posisi ketiga, sedangkan Aib Mercedes
meraih posisi ke-9. Bahkan si Hamilton ini sempat off track. Dan dia juga di race ini lumayan sering juga dia off track. Disuruh balapan malah motong rumput, ngawur kecak. Kalau menurut kalian ya, Hamilton ini udah selesai atau emang karena faktor mobilnya aja? Tulis pendapat kalian di selebar folio ya. Waktu kalian 30 menit selesai tidak selesai dikumpulkan. Dan Alpine posisi ke-17 mulu lah dia ini. Tapi sesuai janjiku, di video kali ini kita akan membiarkan fans Alpine bernafas sedikit lega. Jadi dikurang-kurangi menghinanya. Dan di posisi buncit ada Elo Ojol coy. Dia ini keluar kayaknya cuma ngukur sirkuit lah. Atau nyari orderan, ya bisa jadi. Lalu, ada momen dimana El Sawadikap, yaitu Alex Albon, crash nyium tembok yang membuat mobilnya rusak parah. Usai alami insiden tersebut, Alex Albon harus tidak ikut sesi free practice kedua GP Australia karena mobilnya rusak parah. Komponen sasis, mesin, gearbox, dan hatimu rusak parah. Maksudnya, ya itulah. Kondisi ini diperburuk dengan Williams yang ternyata tidak membawa sasis cadangan. Dan, tim Williams sedang berusaha memperbaiki mobil Alex Albon dengan suku cadang yang ada. Namun, ini agak mustahil. Nah, ini agak mustahil selesai dalam satu malam. Kemungkinan terburuknya adalah Williams harus selesaikan GP Australia dengan satu mobil saja. Dan bisa saja Logan Sargent dikorbankan dan Albon mengambil alih mobilnya untuk meraih hasil yang maksimal di GP Australia. Woi leh rek, Logan wong tulus iki. Dan inilah hasil free practice pertamanya. Oke lah, kita masuk ke free practice kedua. Di free practice kedua ini, seperti yang sebelumnya aku bilang, kalau Alex Albon tidak berpartisipasi di sesi ini. Logan harus berjuang sendirian, tapi di sesi berikutnya ia dikorbankan. Tak kira pembalap Formula 1 jebol kisah cintamu. Aduh, keplak absen yang jadi second choice. Dan di sesi free practice kedua ini, Raja Hari Jumat is back bro. Sang Raja telah kembali ke tahtanya. Sudah ku bilang, tunggu Ferrari di hari Jumat menjadi goat saat hari Jumat. Woilah, segera siapkan Fratelli d'Italia lekku, karena Wilhelmus tidak akan berjaya di Australia. Siapa yang membiarkan beliau memasak coy? Beliau ini meraih posisi pertama dan rekan setimnya meraih posisi ketiga. Aku pun tak tahulah jadi jago macam ni. Ya walaupun Leclerc sempat cosplay Hamilton pula dia. Belum jadi rekan setim aja udah kebentuk di chemistry-nya. Apalagi besok pas sudah setim, bisa-bisa satu DNF jadi DNF semua. Masih menjadi sebuah misteri lah kenapa Ferrari ini bisa sejago ini dari Jumat. Pindahin aja lah balapannya dari Jumat. Hah? Pindahin balapannya ke hari Jumat? Apalah kau nih, gak usah lah repot-repot. Udahlah, balapannya di Minggu aja. Di hari Minggu aja kita bisa menang. Apalagi dari Jumat, selesai itu F1. Di hari Minggu aja kita bisa menang. Emangnya tim bapuk yang itu? Gak mau aku sebutin lah namanya, karena aku gak ingin mempermalukan Mercedes AMG Petronas Formula One Team. Bisa-bisanya lah, si 7 kali juara dunia ini kalah dengan dua Alpine. Titik paling hina seorang juara dunia, apalagi 7 kali di juara dunia, adalah dikalahkan Alpine ya guys ya. Dan gak hanya Alpine lah, bahkan Stake pun bisa mengalahkan beliau ini. Woi Ferrari, serius dikit lah kau ini kalau mau rekrut orang. Udahlah salah pecat, salah rekrut pula kau ini. Tolonglah panggilkan Sainz untuk mau balikan wah. Atau minimal Oli Berman lah. Woi lah, masa kalah gitu loh sama gerobak dikasih mesin. Kalau gue malu tuh. Lah, bukannya Mercedes juga gerobak bagus. Iya juga. Lalu Alpine lagi-lagi di posisi 17 coy. Dan inilah hasil lengkap dari free practice keduanya. Oke lah, kita masuk ke free practice ketiga. Di free practice ketiga ini, demi kebaikan bersama, Logan resmi digantikan oleh Alex Albon untuk sisa sesi. Kasian menrek Mas Logan ini, mending mancing lo ya. Kalau Leclerc sama Logan adu nasib nih ya, kira-kira menang siapa ya? Sabar Mas Logan, ingat kata Patrick, hidup memang tidak adil, jadi biasakanlah dirimu. Dan di sesi free practice ketiga ini, siapa biar duo Ferrari kembali gacor coy, dengan Leclerc di posisi pertama dan Sainz di posisi ketiga. Siapa bilang Ferrari cuma jago di hari Jumat coy? Sekarang lihatlah, Ferrari ahli di semua hari coy. Mau balapan pindah ke hari Rabu juga bakal menang ini tim. Dan yang kalah tetap Mercedes. Ferrari gacor amat woi, kudanya dikasih minum Red Bull dulu ini kayaknya bisa melesat gini. Lalu Lewis Hamilton
tumben dia di atas, biasanya di bawah, dengan meraih posisi keempat. Nyalain sendiri abangku. Dan Russell juga di posisi kelima. Apakah tanda-tanda kebangkitan gerobak? Padahal aslinya awal dari kehancuran. Dan Alpine konsisten banget coy. Lihatlah, kalau nggak posisi 15 ya posisi 17 lah ini tim. Konsisten itu bernama Alpine deh. Dan Gasly ada di posisi paling buncit. Dan inilah hasil free practice ketiganya. Oke lah, kita masuk ke sesi kualifikasi. Di sesi kualifikasi ini, kita mulai dari Q1 dulu ya. Di Q1, tapi ada satu orang sepupu bodoh. Sepupu bodoh. Bodoh Anda sepupuku. Bodoh. Bodoh. Biar batal puasa, biar Anda bodoh. yang digadang-gadang mau gantiin Ceko, nungsep juga dia dengan gagal lolos ke Q2. Apakah Ricciardo udah finished? Bahkan Ricciardo ini juga sudah di ultimatum oleh Mbah Helmut bahwa jika di 2 race berikutnya masih nggak perform, maka dia akan digantikan, yang kemungkinan besar adalah digantikan oleh Liam Lawson. Ya kali De Vries. Kalau menurutku sih, emanglah sudah waktunya Ricciardo ini istirahat dan mulai balapan di non F1, misalkan di Amerika gitu. Kan Ricciardo orangnya Amerika banget tuh. Tapi, ya semoga bisa perform lah ya. Modal senyum aja mah, Mbah Helmut juga ngamuk toh ya. Lalu, di Q2. Bentar. Hamilton. Kenapa sih bang kok ketawa? Padahal kan cuma posisi doang. Posisinya. Mas Hamilton gak usah takut. Sebut saja posisinya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. 11 mas. Ini bopak apa bapuk coy? Bayangkanlah si Hamilton ini pakai mobil stek mesinnya Alpine, hancur-hancuran lah. Maaf gak bisa jadi yang terbaik. Kayaknya ini emang bukan eranya Hamilton lagi lah. Ini bukan era lo lagi. Gimana fans Hamilton? Are you okay? Ya Allah. Nyesek gua. Emang malu-maluin sih ini. Selesai itu Hamilton. Russell aja bisa lumayan loh. Woilah Ferrari, kayaknya kau ini bener lah. Apa kataku tadi? Kau ini salah rekrut orang. Ibaratnya nih ya, di timmu ini udah ada duet Ronaldo dan Messi, malah Ronaldonya kau ganti menjadi Martin Braithwaite. Woilah, tolonglah, teleponkan Carlos Sainz, semoga dia mau balik lah ya. Gak ikhlas gue cowok Sainz pergi. Ada firasat bapuk aku ke si Hamilton ini. Dan Albon juga gagal lolos ke Q3. Udah dipinjemin tetap aja gak memuaskan nih beliau. Lalu Alpine ya lumayan lah, satu mobilnya lolos ke Q2. Ya walaupun hasilnya juga posisi 15 lagi. Sudah aku bilang tim ini kalau nggak posisi 15 ya posisi 17 lah. Dan yang meraih pole lagi-lagi abang company. Kenapa? Gak seneng? Ya seneng lah, soalnya di race. Oke lah, kita masuk ke race utamanya. Di start, kasih leading dulu gak sih? Lagi liatin Verstappen ngacir, padahal hasilnya dia DNF. Sok jagoan. Biarin dia duluan, biarin. Ntar juga dia finish duluan. Finish duluan dalam arti harafiah maksudnya. Bener-bener finish duluan, selesai duluan. Dan petaka mulai muncul di lap kedua saat Verstappen mulai ngerasa ada yang tidak beres. Dan Red Bull mulai ngebul dan di overtake oleh L pengangguran. Di lap keempat mulai nyerah lah ban kanan belakang Verstappen ini. Mas Verstappen ini loh rek, lucu banget. Bukannya balapan malah bakar-bakar. Menyala abangku. Malah cosplay cumi darat lo ya. Infokan pom bensin terdekat lekku, mau ngedrop anak nih, kata Jos Verstappen. Ternyata selama ini lawan sepadan Verstappen hanyalah kampas rem cok. Bilangilah sama kampas rem, makasih udah bikin rem semenyala kamu. Waspadalah asap hitam. Titik paling hina seorang juara dunia adalah 2 kali di overtake Alpine coy. Gimana kalian fans Verstappen? Kalian gak apa-apa? Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih. Siapa yang tahu siapa tahu? Aku tahu. Hina aja terus, kasih aja lah. Lagipun kami udah menang 35 kali sejak Max Verstappen terakhir kali DNF.
Dan dengan itu, para tifosi dan fans lain mulai berteriak kegirangan karena libur Wilhelmusen. Dan selesai itu Red Bull. Sebenarnya, kalau kalian lihat videoku yang ini nih, udah aku ramalkan kalau Verstappen itu akan DNF. Yang ketiga, Max Verstappen akan DNF walaupun sekali. Noh, bener kan? Bener terjadi kan? Dan Hamilton juga malah ngelawak juga dia, malah DNF. Lalu Perez nggak ngapa-ngapain lah dia ini, membuktikan bahwa Red Bull tanpa Verstappen, aduh kasihan deh. Dan McLaren melakukan swap position yang membuat Lando Norris naik ke posisi ketiga. Dan juga aku mau mengapresiasi buat pit Ferrari di race ini yang sangat cepat. Kayaknya mereka ini kerasukan Red Bull lah. Cepat semua cowok dan berhasil keluar di depan Perez. Lalu saat Ferrari sudah asik guantu, Russell-nya malah asik sendiri dengan nubruk. Tapi lah, emang bener, ada kutukan. Jadi, setiap Sainz menang, Russell pasti DNF. Dan lihat aja lah, British GP 2022, Sainz menang, Russell DNF. Singapore GP 2023, Sainz menang, Russell DNF. Dan di sini, di Australia, Sainz menang, Russell juga DNF. Berarti, besok kalau Carlos Sainz leading di last lap nih ya, sebaiknya jangan terlalu gegabah so. Dan juga ada teori cocokologi dengan Singapore GP bahwa saat itu, Carlos Sainz menang, dan Russell DNF di last lap. Dan uniknya, balapan selanjutnya adalah GP Jepang. Dan lihatlah sekarang, di GP Australia ini, Sainz menang, Russell DNF di last lap, dan GP selanjutnya adalah GP Jepang. Apakah ini tandanya kita akan Wilhelmusen sampai akhir musim, seperti setelah GP Jepang musim lalu? Dia ini DNF gara-gara Alonso dinilai melakukan brake test yang membuat Russell kaget. Kaget. Dan ya agak ngeri sih pas Russell bilang red flag, soalnya ya di belakangnya Stroll, ya tahulah Stroll. Dan akhirnya Alonso pun akhirnya di penalti 20 detik. Dan race pun harus finish dengan virtual safety car. Dan di momen ini, Sainz minta Leclerc untuk mendekat biar finish balengan ala-ala USA dulu lah. Couple kayak gini mau kau buang satu, sudah tidak waras. Dan race pun finish dan Ferrari wantu coy. Nah, ini kayak ramalanku yang ini nih. Nih lihat nih. Next yang ke-11, Ferrari atau Mercedes bakal meraih wantu. Noh kan bener lagi, masih gak percaya aku ini peramal handal. Si Sainz ini loh rek, efek potong usus buntu jadi gacor gini cok. OTW potong semua usus lah kalau gini caranya. Coba bayangkan lah, si Carlos Sainz ini potong semua usus. Auto juara dunia beliau. Dan race pun selesai dan Ferrari mendapatkan double podium. Nah, saat Ferrari dan Red Bull sudah pernah double podium nih ya di musim ini, Mercedes ini loh rek, malah double DNF. Tapi ada satu orang sepupu bodoh. Sepupu bodoh. Bodoh Anda sepupuku. Bodoh. Bodoh. Biar batal puasa, biar Anda bodoh. Tagis. Kata-kata hari ini. Kencana yo. Apa sih? Kencana yo. Bajingan! Lalu, Lando Norris podium dan Piastri di posisi keempat. Ya lumayan lah ketimbang Australia yang satunya. Dan inilah klasemen setelah GP Australia. Makin deket coy. Apakah sudah waktunya ini untuk bilang this year is our year? Udah ya wes, segitu dulu roasting bukan review kita kali ini. Aku mau syukur hati versi dulu coy. Bye bye dan jangan lupa join Discord.